Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai alat-alat optik. Nah, di materi alat-alat optik ini yang akan kita pelajari di sini ada 4 alat optik, yaitu mata, kemudian ada loop, ada mikroskop, dan juga ada teropong. Ini kita bahas satu persatu ya mengenai alat-alat optik ini. Oke, yang pertama yang kita pelajari adalah mengenai mata. Nah, bisa dilihat di slide ini disajikan gambar dari struktur sebuah mata manusia. Nah, ini ada bagian-bagiannya ya, bagian-bagian pentingnya seperti ada otot, ada kornea. Kornea ini nanti fungsinya sebagai lapisan pelindung. Jadi kornea ini berfungsi sebagai lapisan pelindung. Kemudian ada iris. Iris ini nanti yang mengatur besar kecilnya lubang pupil ya. Jadi kalau di tempat gelap nanti pupil itu akan melebar supaya banyak cahaya masuk. Tapi kalau di tempat yang silau atau terang maka pupil akan mengecil. Itu besar kecilnya pupil ini diatur oleh yang namanya iris ini. Kemudian ada aqueous humor, ada lensa. Lensa ini adalah untuk membentuk bayangan. Ada vitreous humor, ada sclera, choroid, retina. Di sini retina ini fungsi utamanya adalah untuk menangkap bayangan, di mana di dalam sel retina ini ada sel-sel saraf yang terhubung ke otak yang dapat menerjemahkan gambar. Kemudian ada bintik kuning, ada saraf optik dan juga bintik buta. Nah, mata ini untuk mata normal nanti lensa mata ini punya daya kemampuan yang kita sebut sebagai daya akomodasi. Apa itu daya akomodasi? Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mencembung dan mencekung. Itu dinamakan dengan daya akomodasi. Jadi mata itu ketika melihat benda yang jaraknya jauh, mata akan cenderung untuk eh, mencekung ya. Kalau melihat jarak jauh akan cenderung mencekung, ketika melihat jarak dekat dia akan mencembung. Nah, kemampuan mencembung dan mencekung ini dinamakan dengan daya akomodasi. Seandainya kemampuan mata untuk mencembung dan mencekungnya itu sudah berkurang, maka mata akan mengalami cacat mata. Nah, cacat mata ini yang kita kenal ada beberapa jenis. Ada cacat mata rabun jauh atau kita sebut dengan miopi, ada cacat mata rabun dekat yang kita sebut sebagai hipermetropi, dan juga ada gabungan dari keduanya yaitu presbiopi, disebut dengan mata tua. Jadi dia tidak jelas melihat yang jauh, tidak jelas juga melihat benda yang jaraknya dekat. Nah, oke, kita bahas untuk cacat mata, yaitu pertama cacat mata rabun jauh atau bahasa ilmiahnya disebut dengan miopi. Nah, untuk orang yang mengalami rabun jauh itu proses terbentuknya bayangannya bisa dilihat dari gambar ini. Jadi ada sinar sejajar masuk ke lensa mata. Nah, nanti cahaya ini akan dibiaskan jatuhnya di depan retina. Nah, harusnya untuk mata yang normal, cahaya itu jatuhnya tepat di retina supaya nanti bisa terlihat dengan jelas benda tersebut. Jadi harus tepat jatuh di retina. Nah, kalau seandainya dia tidak tepat jatuh di retina, maka orang tersebut dikatakan mengalami cacat mata. Nah, kalau jatuhnya tepat di depan retina, ini disebut dengan rabun jauh atau miopi. Nah, solusinya bagaimana supaya orang tersebut bisa melihat normal? Untuk bisa melihat normal, maka orang tersebut harus menggunakan kacamata berlensa cekung seperti digambarkan ini. Nah, ini kalau dipasang kacamata berlensa cekung, maka nanti bayangan sinar yang datangnya sejajar ini akan dibiaskan dan jatuhnya tepat di retina. Nah, sekarang kita ingin mengukur berapa kekuatan lensa kacamatanya supaya orang itu bisa melihat normal. Nah, untuk menghitung kekuatan lensa kacamata, kita menggunakan persamaan P sama dengan min 100 dibagi dengan PR dalam satuan cm ya. Jadi saya ulang lagi, P sama dengan min 100 per PR dalam satuan cm. Apa itu PR? PR ini adalah punctum remotum atau disebut dengan titik jauh mata. P-nya adalah kuat lensa kacamata dalam satuan dioptri. Nah, untuk rumus ini jangan sampai lupa, PR ini harus dalam satuan cm kalau kita menggunakan persamaan P sama dengan min 100 per PR. Nah, untuk lebih mudah kalian memahami, saya berikan contoh soalnya yang
Seorang penderita miopi memakai kacamata dengan kuat lensa min 2,5 D. D ini dibacanya dioptri ya, satuan dari kuat lensa. Titik jauh mata orang tersebut adalah titik-titik. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ini. Pertama ada kuat lensanya P, itu minus 2,5 D dioptri. Kemudian yang ditanya adalah PR atau titik jauhnya. Nah, dari rumus kuat lensa P itu adalah P sama dengan min 100 per PR. PR ini dalam satuan cm. Berarti kalau ditanya PR dibalik rumusnya, ini jadinya min 100 dibagi dengan P. P-nya kuat lensa. Berarti min 100 dibagi P-nya kan tadi min 2,5. Nah, min 100 per 2,5 min 2,5 akan didapatkan nilainya 40 cm. Nah, berarti titik jauh orang tersebut sejauh 40 cm seperti itu. Nah, berikutnya ke cacat mata rabun dekat atau bahasa ilmiahnya disebut dengan hipermetropi. Orang yang mengalami rabun dekat atau bahasa ilmiahnya hipermetropi ini bisa dilihat ya, proses terbentuknya bayangannya. Di sini ada cahaya datang menuju ke lensa mata dan ternyata bayangannya itu jatuhnya tepat di belakang retina, bukan di retinanya, sehingga orang tersebut tidak bisa melihat dengan jelas karena untuk mata normal itu selalu bayangan jatuh tepat di retina. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana supaya orang tersebut bisa melihat dengan jelas? Maka orang tersebut harus dibantu dengan kacamata berlensa cembung seperti ini. Nah, di sini kalau dipasang lensa cembung nanti akan proses terbentuknya bayangan dari sinar sejajar masuk ke lensa cembung itu akan dibiaskan sehingga nanti bayangan itu jatuh tepat di retina, maka kita bisa melihat dengan normal. Nah, berapa kekuatan lensa kacamata untuk penderita rabun dekat atau hipermetropi? Ini kita hitung menggunakan rumus ini. P sama dengan 4 minus 100 per Sn, di mana Sn ini disebut dengan titik dekat mata. P-nya adalah kuat lensa dalam satuan dioptri. Sn-nya ini titik dekat mata akan dalam satuan cm. Jadi untuk orang normal itu titik dekatnya kan 25, tapi karena dia rabun jauh maka itu tidak 25. Nanti ada diketahui di soal nilainya. Oke, kita ke contoh soalnya. Titik dekat seorang penderita rabun dekat adalah 2 meter. Kuat lensa kacamata yang diperlukan agar orang tersebut dapat melihat normal adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama adalah kalian harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Pertama, di situ dikatakan penderita rabun dekat tersebut memiliki titik dekatnya adalah 2 meter. Kita tulis sebagai Sn karena Sn itu titik dekat ya, 2 meter. Kita ubah ke dalam senti karena rumus kita menggunakan satuan dalam cm. 2 meter itu sama dengan 200 cm. Berapa P-nya? Kuat lensa kacamata untuk penderita rabun dekat. Nah, tadi sudah dijelaskan rumusnya bahwa P itu sama dengan 4 dikurangin 100 per Sn. 4 dikurangin 100 per Sn-nya adalah 200 cm. Nah, 100 bagi 200 setengah. Ini 4 dikurang setengah adalah 3,5 D atau 3,5 dioptri. Nah, ini adalah besar kuat lensa yang diperlukan. Seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke loop. Loop atau nama lainnya disebut sebagai kaca pembesar. Nah, fungsi loop ini adalah untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil. Loop ini seringkali digunakan oleh tukang arloji untuk memperbaiki arloji jam yang mengalami kerusakan. Karena kan kalau dilihat ya arloji jam itu sangat kecil sekali mesin-mesinnya, sehingga bisa dilihatnya dengan menggunakan loop untuk memperbaikinya. Nah, karena fungsi loop di sini untuk memperbesar, di pelajaran fisika ini yang akan kita pelajari adalah perbesaran yang timbul pada loop ini. Nah, perbesaran pada loop nanti kita bisa bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah untuk perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. Yang kedua, perbesaran loop untuk mata berakomodasi pada jarak X. Yang ketiga, perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi. Untuk mata yang berakomodasi maksimum, perbesarannya kita menggunakan rumus M sama dengan Sn per F tambah 1, di mana M ini artinya perbesaran loop. Sn adalah titik dekat mata. Kalau tidak disebutkan di soal, nilai Sn selalu 25 cm. Karena titik dekat mata normal adalah 25 cm. Jadi saya ulangi, kalau di soal tidak disebutkan,
nilai SN atau titik dekat mata itu nilainya adalah 25 cm untuk mata normal. Ini jadi rumusnya M sama dengan SN per F. F di sini artinya adalah fokus, ya, fokus dari loopnya. Nanti di soal akan disebutkan. Berikutnya, perbesar loop untuk mata yang berakomodasi pada jarak X. Itu rumusnya adalah M sama dengan SN per F ditambah SN per X. Nah, X ini nanti jaraknya diketahui di soal. F adalah fokus loopnya, SN titik dekat mata. Seperti dijelaskan tadi, SN itu selalu 25 cm. Kalau di soal tidak disebutkan nilainya. Untuk mata yang tidak berakomodasi, rumus menghitung perbesaran adalah SN per F. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah loop memiliki kuat lensa 20 dioptri. Tentukan perbesaran loop bila A. Mata berakomodasi maksimum, B. Mata berakomodasi pada jarak 50 cm, C. Mata tidak berakomodasi. Nah, untuk menghitungnya, untuk kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Itu diketahuinya dayanya P itu 20 dioptri, ya 20 D. Nah, untuk menghitung kuat lensa pada loop, kita membutuhkan fokus. Dan masalahnya fokusnya belum ada, yang ada baru kuat lensanya. Nah, kita ingat materi di SMP bahwa menghitung kuat lensa itu kalau diketahui fokus, kita menggunakan rumus P sama dengan 100 dibagi F. Dimana F-nya fokus dalam satuan cm, ya. Jadi P-nya adalah kuat lensa, F-nya fokus. P-nya diketahui 20, 100 per F dicari. Maka F-nya kan berarti 100 bagi 20, jadinya 5 cm. Nah, ini adalah kuat lensanya, fokusnya ya, bukan lensa. Jadi fokusnya adalah 5 cm. Kalau sudah dapat fokus, barulah kita bisa menghitung perbesaran pada loop. Yang pertama untuk mata berakomodasi maksimum. Yang A ya, M kita gunakan rumus SN per F tambah 1. Dimana karena SN-nya tidak disebutkan di soal, maka nilai SN-nya adalah 25 cm. Jadi kita tulis nanti SN itu 25 per F-nya adalah 5 ditambah 1. Nah, 25 dibagi 5 adalah 5 tambah 1 sama dengan 6 kali perbesaran yang A. Yang B, berakomodasi pada jarak 50 cm. 50 cm ini sebagai X-nya, jaraknya yang diketahui ya. Maka rumusnya M sama dengan SN per F ditambah SN per X. Sama dengan 25 per 5 ditambah 25 per X-nya tadi 50. 5 ditambah 25 per 50 kan 0,5, jadinya 5,5 kali. Terus mata yang tidak berakomodasi, itu maka M-nya itu sama dengan SN per F. Sama dengan SN-nya 25 dibagi dengan F-nya adalah 5, berarti 5 kali perbesarannya. Berikutnya mikroskop. Mikroskop itu fungsi utamanya adalah untuk melihat benda-benda yang berukuran renik. Nah, itu fungsi dari mikroskop. Mikroskop sendiri nanti memiliki dua jenis lensa ya. Ada lensa positif, ada dua lensa positif, yaitu ada lensa objektif sama lensa okuler. Ada lensa objektif sama lensa okuler. Apa bedanya? Lensa objektif itu lensa yang dekat dengan benda. Nanti kalau dengan benda itu namanya lensa objektif. Sedangkan lensa okuler itu lensa yang dekat dengan pengamat. Nah, yang berfungsi sebagai loop di sini adalah lensa okuler. Kenapa lensa okuler berfungsi sebagai loop? Karena lensa okuler itu dapat digeser-geser sehingga dapat memperbesar ukuran perbesarannya dengan cara menggeser-geser loop ini. Nah, pada mikroskop, jarak fokus objektif selalu lebih kecil daripada fokus okuler. Ini yang penting konsepnya. Jadi, FOB-nya atau fokus objektifnya lebih kecil dari fokus okuler atau FOK. Nah, ini bisa digambarkan proses terbentuknya bayangan pada loop. Ya, jadi ada sinar dari benda mengenai objek lensa objektif diperbesar di sini, kemudian dilihat oleh orang tersebut. Nah, ini perbesarannya. Nah, jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler dinamakan dengan L. Nah, ada FOB, FOB itu nanti fokus objektifnya. Untuk menghitung L atau jarak lensa objektif dengan lensa okuler, nama lainnya disebut juga panjang mikroskop ya. Ini L itu disebut dengan panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Untuk menghitung L ini kita menggunakan rumus L sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Di mana S aksen OB ini adalah jarak bayangan terhadap lensa objektif. SOK jarak benda terhadap lensa okuler. Jadi kalau ada aksen itu artinya bayangan, OB-nya itu objektif. S doang berarti bendanya, jarak benda, OK-nya berarti okuler.
Nah, di sini juga berlaku rumus 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Di mana FOB-nya fokus lensa objektif, SOB jarak benda terhadap lensa objektif, S aksen OB jarak bayangan terhadap lensa objektif. FOK itu fokus lensa okuler. Oke, kita lanjut. Perbesaran pada mikroskop. Mikroskop itu fungsinya seperti dijelasin tadi untuk memperbesar benda-benda yang berukuran renik. Nah, perbesaran pada mikroskop kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada saat mata berakomodasi maksimum, ada saat mata tidak berakomodasi. Untuk mata yang berakomodasi maksimum itu ada syaratnya. Apa syaratnya? S aksen OK-nya sama dengan negatif SN. Apa itu S aksen OK? S aksen OK adalah jarak bayangan terhadap lensa okuler, ya. Jarak bayangan terhadap lensa okuler. SN itu adalah jarak titik dekat mata. Kalau mata normal berarti SN-nya adalah 25 nilainya. Jadi kalau tidak disebutkan, ya seperti jelasin tadi, SN itu selalu 25 cm. Nah, untuk mata yang berakomodasi maksimum, menghitung perbesarannya pakai rumus M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK tambah 1. Untuk mata yang tidak berakomodasi, kita pakai rumus SOK sama dengan FOK. Untuk mata tidak berakomodasi, syaratnya SOK-nya akan sama dengan FOK dan S aksen OK-nya sama dengan tak hingga. Nah, SOK ini adalah jarak benda terhadap lensa okuler. FOK fokus lensa okulernya, S aksen OK adalah jarak bayangan terhadap lensa okuler. Nah, untuk yang tidak berakomodasi, rumus menghitung perbesarannya menggunakan rumus M sama dengan S aksen OB per SOB kali SN per FOK. Contoh, sebuah mikroskop digunakan untuk mengamati sebuah benda yang panjangnya 0,4 mm. Pada saat pengamatan, mata tidak berakomodasi dan jarak antar lensa positif dengan lensa okuler 10 cm. Jika fokus lensa objektif 0,2 cm dan fokus lensa okuler 2,5 cm, tentukan panjang bayangan akhir. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Di soal ini ada kalimat matanya tidak berakomodasi, ya. Di sini dikatakan matanya tidak berakomodasi, ya. Di kalimat pada saat pengamatan mata tidak berakomodasi. Berarti kita nanti pakai rumus yang tidak berakomodasi. Pertama, diketahui H itu panjang dari bendanya 0,4 mm. Kemudian jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler atau disebut dengan panjang mikroskop namanya L 10 cm. Fokus lensa objektifnya FOB-nya 0,2 cm. Fokus lensa okulernya 2,5 cm. Berapa tinggi bayangan akhirnya H aksen yang dicari? Nah, karena dia mata tidak berakomodasi, maka kan tadi syaratnya SOK-nya sama dengan FOK nilainya, yaitu 2,5 cm. Nah, dari rumus panjang mikroskop atau jarak lensa objektif dengan lensa okuler itu L sama dengan S aksen OB sama dengan SOK. L-nya 10, S aksen OB kita cari, SOK-nya tadi sama dengan FOK, yaitu 2,5. Kita substitusi di dalam persamaan, sehingga mencari S aksen OB-nya tinggal 10 dikurangin 2,5. Maka S aksen OB-nya 7,5 cm. Setelah itu, kita hitung berapa jarak benda terhadap lensa objektif atau SOB. Kalau sudah diketahui S aksen OB-nya. Dari rumus yang tadi, 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Di mana FOB adalah fokus lensa objektif, SOB itu jarak benda terhadap lensa objektif, S aksen OB jarak bayangan terhadap lensa objektif. Kita masukkan nilai-nilainya. 1 per 0,2 sama dengan 1 per SOB ditambah S aksen OB-nya 7,5. Maka 1 per SOB itu 1 per 0,2 dikurang 1 per 7,5. 1 per SOB sama dengan, dikali silang aja, 7,5 dikurangin 0,2 per 0,2 dikali 7,5. Nilainya adalah 1,5. Maka akan didapatkan 1 per SOB sama dengan 7,3 per 1,5. Dan SOB-nya dibalik aja. 1,5 dibagi 7,3 itu sama dengan 0,2 cm. Berarti kita dapatkan SOB-nya 0,2 cm. Baru setelah itu kita menghitung perbesaran total pada mikroskop untuk mata yang tidak berakomodasi menggunakan rumus S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. S aksen OB-nya nilainya adalah 7,5, SOB-nya 0,2.
SN 25, FOK 2,5. Jadi SN itu kalau tidak disebutkan di soal berarti kita anggap nilainya adalah 25 cm. Nah, ini hasilnya kalau kita kalikan ya, itu 375 kali perbesarannya. Nah, berapa panjang bayangannya H aksen? Itu nanti dicari menggunakan rumus perbesarannya dikali dengan tinggi bayangan, tinggi benda ya, H itu tinggi bendanya. Perbesaran 375, tinggi bendanya 0,4. Kalau dikalikan jadinya 150 mm. Berarti tinggi bayangannya itu panjang bayangannya menjadi 150 mm. Yang tadinya cuman 0,4 mm setelah menggunakan mikroskop menjadi 150 mm besar tinggi bayangannya. Nah, seperti itu untuk mikroskop. Berikutnya ke teropong. Teropong ini fungsi utamanya adalah untuk melihat benda-benda yang jaraknya sangat jauh sekali, seperti gunung dan juga bintang. Teropong ini kita bedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada teropong bias, yang kedua ada teropong pantul. Teropong bias contohnya seperti teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. Teropong pantul yaitu teropong yang menggunakan cermin cekung sebagai objektif yang berfungsi sebagai pemantul cahaya. Contoh yang tergolong ke dalam teropong pantul itu adalah teropong pantul di Mount Palomar di California, Amerika Serikat. Nah, proses terbentuknya bayangan pada mikroskop pada teropong ini bisa dilihat di sini. Jadi di sini nanti pada teropong sama-sama menggunakan lensa positif ya. Ini langsung lensa positif, lensa cembung dua-duanya. Nah, nanti akan terbentuk bayangan. Sinar-sinar yang masuk ke dalam lensa objektif adalah sinar-sinar sejajar karena bendanya dianggap sangat jauh sekali, sehingga sinar yang masuk adalah sinar yang sejajar. Nah, jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler ini disebut dengan panjang teropong. Kita menggunakan rumus L sama dengan FOB ditambah SOK. FOB itu tadi kan sudah dijelaskan fokus objektif, SOK jarak benda terhadap lensa okuler. Perbesaran pada teropong. Perbesaran pada teropong sama kayak perbesaran pada mikroskop, ada dua jenis. Untuk mata yang tidak berakomodasi dan untuk mata yang berakomodasi maksimum. Kalau mata tidak berakomodasi itu syaratnya SOK-nya sama dengan FOK. Dan menghitung perbesarannya menggunakan rumus M sama dengan FOB per FOK. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum itu syaratnya S aksen OK sama dengan min SN. SN-nya titik dekat mata. Kalau tidak disebutkan nilainya selalu 25 cm. Rumusnya menghitung perbesaran pada mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan FOB per SOK. Atau kalau tidak diketahui SOK-nya, bisa menggunakan rumus sama dengan FOB per FOK dikali SN ditambah FOK per SN. Jadi dua rumusnya ya, tergantung dari apa yang diketahui soal. Oke, kita ke contohnya. Sebuah teropong bintang dipakai untuk mengamati bintang dengan perbesaran 8 kali untuk mata yang tidak berakomodasi. Jika jarak lensa objektif dengan lensa okuler adalah 45 cm, maka jarak fokus lensa okuler adalah titik-titik. Nah, ini dikatakan matanya tidak berakomodasi, berarti kan SOK-nya sama dengan FOK. M-nya perbesarannya ada 8 kali. Panjang teropongnya atau jarak lensa objektif dengan lensa okulernya 45 cm. Berapa fokus okulernya FOK-nya? Nah, untuk menghitungnya langkah pertama bagaimana? Pertama, kita tulis dulu persamaan perbesaran untuk mata yang tidak berakomodasi. M sama dengan FOB per FOK. M-nya itu 8 ya, dan diketahui dari soal. Sama dengan FOB-nya tidak diketahui, FOK-nya juga tidak diketahui. Maka dari rumus ini dapatkan FOB adalah 8 kali FOK. Setelah itu kita masuk ke persamaan L. L itu tadi rumusnya L sama dengan FOB ditambah SOK. L-nya adalah 45. FOB-nya sama dengan 8 kali FOK dari sini. Ditambah SOK-nya adalah FOK. Maka 8 FOK tambah FOK jadinya 9 FOK. 45 sama dengan 9 FOK. Maka FOK-nya adalah 45 dibagi 9 sama dengan 5 cm. Nah, ini adalah fokus lensa okuler. Oke, cukup sekian materi mengenai alat-alat optik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.